Baik, shalom semuanya. Saat ini kita akan mulai ibadah PPNB kita. Namun sebelum kita ibadah kita malam hari ini, saya mengajak teman-teman Amin. Kita mau siapkan hati kita mau katakan oleh karena kemurahan Tuhan. Tuhanku ada sampai hari ini, oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku selamanya bagiku. Sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku selamanya Kau hebat bagiku. Kita ulang sekali lagi lagu ini, kita mau katakan oleh karena Tuhan. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku selamanya Kau ajaib bagiku. Sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku selamanya Kau hebat bagiku. Selamanya, selamanya Kau hebat bagiku. Selamanya, selamanya Kau hebat. Kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertakhta di kerajaan surga, pada kesempatan ini kami sangat bersyukur Tuhan, masih Tuhan memberikan kesempatan bagi kami untuk bisa beribadah PPNB pada malam hari ini. Tuhan Yesus, kami buka ibadah kami dengan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah Roh Kudus-Mu senantiasa hadir dalam ibadah kami pada malam hari ini. Hadirlah bagi kami masing-masing pada saat ini, walaupun kami tidak berkumpul secara langsung, tetapi Engkau selalu ada bersama-sama dengan kami, walaupun ibadah kami melalui online pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan, kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Tuhan hadir bagi kami. Demi Kristus Yesus kami berdoa, haleluya. Sama-sama kita katakan, amin. Oke teman-teman, walaupun saya tidak bisa melihat kita semua, tapi saya yakin bahwa teman-teman semua sukacita malam hari ini. Kita mau bernyanyi, kita mau muji Tuhan, kita mau katakan, biarpun gunung-gunung beranjak.
biarpun gunung-gunung beranjak dan segala bukit goyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan segala bukit goyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Oke, teman-teman semua, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau sembah Tuhan. Kita katakan, firman-Mu berkata kau besertaku. Yuk teman-teman, kita mau siapkan setiap hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita buka hati kita untuk menyembah Tuhan, dan kita mengatakan, firman-Mu berkata kau besertaku. Firman-Mu berkata kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu kan selalu ku nantikan setia, di setiap langkah ku percaya dengan sayang-Mu, sayap-Mu. Ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Saya persilakan kepada Kak Mary untuk pimpin kita dalam doa. Kita bersatu dalam doa. Bapa, kami bersyukur Tuhan buat kesempatan yang indah pada malam hari ini. Kalau Tuhan boleh pertemukan kami kembali untuk mengikuti ibadah. Dan bahkan pada hari ini Tuhan, kami ingin mendengar isi hati Tuhan. Berkati kami yang mendengar ya Bapa, supaya hari lepas hari kami mampu menjadi seperti apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami sambut kebenaran firman Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya. Amin. Oke, saudaraku, saya sapa kita semua dulu, shalom. 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 Ada Kak Wina juga ya. Ada Wina Bates. Kebetulan saya kenal itu. Oke, pada malam hari ini saya akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Namun ini wajah-wajah baru ya yang saya lihat. Katanya kan tak kenal maka tak sayang. Nah, karena saya mau disayang sama teman. Nah, sekarang saya lagi menumpang hidup di Tangerang. Nah, kebetulan saya diajak sama Kak Duber untuk mengikuti ini
ini acara pemuda dan saya langsung terima karena kan anak-anak NIAS kan saya pernah pelayanan di NIAS selama 1 tahun dan makanya saya ikuti. Nah langsung saja kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini, yaitu kita mau belajar tentang hati. Seperti ini tadi kan di dalam tema kita tadi adalah upah bagi si hati bersih. Nah, saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan, bicara tentang hati, jatuh ke bawah. Namun hari ini kita belajar tentang bagaimana supaya tidak patah hati. Namun hari ini kita mau belajar bagaimana supaya hati kita bersih. Karena tema kita mengatakan ketika hati kita bersih akan ada upahnya. Karena itu mari kita sama-sama belajar dari kebenaran firman Tuhan di dalam Matius 5 ayat 8. Di dalam Matius 5 ayat 8, yang merasa paling cantik malam hari ini boleh membacakannya untuk kita semua. Bukan semua cewek juga. Saya Iya, yang merasa paling cantik saja. Cowok juga bisa kalau cantik dia cowoknya. Iya. Mungkin cewek Bang Agus Manlo. saya bukan cewek. Ayo boleh salah satu yang merasa paling cantik silakan membaca kebenaran firman Tuhan dalam Matius 5 ayat 8. Mana cewek-ceweknya? Matius 5 ayat 8. Ya. Matius 5 ayat 8, berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Iya. Katanya berbahagialah orang yang suci hatinya karena mereka akan melihat Allah. Saudaraku yang terkasih, sebelum kita membahas jauh tentang ayat ini, namun sebelumnya saya mau mengajak kita mengetahui latar belakang. Kenapa sih Tuhan Yesus mengatakan hal seperti ini? Nah, saudara, ucapan Yesus, perkataan Yesus ini adalah pelayanannya pertama di Galilea. Saudaraku, Galilea dikatakan waktu saya baca buku tafsiran, pada zaman Yesus, penderitaan umat Israel yang paling sangat menderita adalah di daerah Galilea. Tahu kenapa di daerah Galilea sangat menderita? Karena pada saat itu yang memimpin adalah Herodes Antipas. Herodes Antipas ayahnya Herodes Agung. Jadi kita tahu kan cerita Herodes Agung yang waktu cerita Natal yang orang Majus dari timur mereka datang melihat Yesus karena akan lahir raja. Nah, pada saat itu Herodes Agung sangat marah, makanya ada perintah anak-anak di usia 2 tahun harus dibunuh. Dan dikatakan bahwa Herodes Agung ini juga dia memiliki banyak istri dan ada istri-istri yang juga dia bunuh. Nah, sangat kejam pemerintahan yang dilakukan Herodes Agung. Dikatakan kata pepatah, buah tidak jauh jatuh dari pohonnya. Demikian juga sifat Herodes Agung ini turun kepada anaknya Herodes Antipas. Pada saat itu Herodes Antipas melakukan penarikan pembayaran pajak yang besar-besaran di daerah Galilea. Makanya pada saat itu mereka sangat menderita. Mereka benar-benar menunggu Sang Mesias. Nah, makanya Yesus datang dan berkhotbah pada saat itu dengan khotbahnya. Khotbah di bukit ucapan bahagia. Nah, di sini dijelaskan bahwa di ayat ini berbahagialah. Kata berbahagia di sini ada 2 arti kalau saya baca. Yang pertama ucapan selamat, yang kedua diberkati. Namun saya tertarik menggunakan kata selamat. Kenapa? Kata selamat ini diberikan kepada orang yang sudah melakukan sesuatu hal yang bisa tercapai. Misalnya siapa di sini yang baru tamat SMA? Ada? Yang baru tamat SMA? Aku, Kak. Siapa namanya? Oh, Zega April. Nah, saya ucapkan selamat kepada si April Jega atau Jega April. Saya ucapkan selamat.
April, saya ucapkan selamat ya sudah selesai SMA-nya. Karena dia sudah Ya. melewati 3 tahun, berarti dia sudah melakukan, dia sudah berhasil. Namun kata selamat ini salah jika digunakan misalnya Wina. Kita ucapkan sama Wina, Wina selamat menempuh hidup baru. Tapi dia belum menikah kan, dia belum melakukan sesuatu pernikahan. Nah, jadi orang-orang yang sudah melakukan perintah ini, yang sudah melakukan, kepada dialah diucapkan kata selamat. Nah, saudaraku, kepada siapa diucapkan Yesus kata selamat? Berbahagialah. Kepada siapa? Katanya di ayat 8, berbahagialah orang yang suci hatinya. Nah, kata suci di dalam bahasa Yunani digunakan kata kataros. Biasanya istilah ini di dalam Alkitab digunakan ini biasanya kepada gandum atau padi nabakhe dadakan. Ada itu apanya, serbuk-serbuknya itu kan. Nah, itu benar-benar ditampi sampai bersih itu. Setelah ditampi bersih jadi benar-benar murni didapat. Seperti susu atau anggur, jadi belum dicampur sama air, benar-benar murni, jadi benar-benar bersih. Istilahnya juga tentara pilihan, ada tentara yang tidak bagus, ada tentara yang bagus, tapi yang dipilih itu benar-benar tentara yang bagus. Jadi arti kata suci di sini digunakan artinya benar-benar bersih. Jadi pure, blessed are the pure, jadi benar-benar bersih, suci, murni. Nah, jadi pertanyaannya bagi kita, kotoran apa sih yang ada di dalam hati kita? Makanya Yesus berkata, berbahagialah orang yang suci hatinya. Yang pertama adalah, kotoran yang pertama yang mungkin ada di dalam hati kita adalah kemunafikan. Bisa dibaca di dalam Matius 15 ayat 8. Sekarang laki-laki yang paling tampan, cowok yang merasa paling tampan boleh membaca. Matius 15 ayat 8. Matius 15 ya? Iya, ayat 8. Oke, Matius 15 ayat 8 begini firman Tuhan. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Iya, dikatakan bahwa bangsa ini memuliakan Tuhan dengan mulutnya, tapi hatinya jauh daripada Tuhan. Begitulah sifat-sifat orang munafik, saudara. Banyak sekali seperti itu, dan saya percaya di antara kita semua yang hadir di sini tidak ada orang yang munafik. Nah, misalnya ini dia di depan nafun-nafun ya balik. Bagus si baik ke puji-puji nafun. Kalau sudah tidak sama temannya itu dia, habis itu dia ceritakan. Nah, seperti itu orang-orang munafik, dan Yesus sangat benci sekali dengan orang yang munafik. Makanya kata Yesus di dalam Matius 23 sering sekali, hai celakalah engkau orang-orang munafik, celakalah engkau seperti kubur, sedangkan kuburan kamu dicat bagus, tapi di dalamnya penuh tulang belulang. Makanya Yesus itu anti sekali sama kemunafikan. Nah, itulah kemunafikan itu bisa saja ada di dalam hati kita. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah kotoran apa sih yang mungkin bisa ada dalam hati kita adalah motivasi-motivasi yang salah. Pernah baca kisah Ananias dan Safira? Sudah tahu cerita Ananias dan Safira? Nah, di situ diceritakan bahwa Ananias dan Safira menjual tanahnya, lalu dibagi-bagikan kepada jemaat. Nah, tapi dia hanya mengasih setengah. Salah nggak kalau dia mengasih setengah sebenarnya? Tidak salah, namun motivasinya itu yang salah. Dia sebenarnya seharusnya dia bilang dia sudah mengasih semuanya, tapi dia hanya mengasih setengah. Nah, tujuannya sebenarnya nggak salah kalau dia ngasih setengah, tapi tujuan dia menjual tanah itu adalah supaya dia dipuji, supaya dia mendapatkan pujian. Jadi motivasi-motivasi yang salah inilah yang sangat ditentang yang mungkin ada dalam hati kita. Misalnya juga kan kalau orang pergi beribadah sih mana banyak ini, kalau saya lihat dulu saya juga seperti itu waktu saya ke gereja. Namanya doba gereja teng ada ini fegi-fegi gunda ta fegi-fegi ono matua bata fegi-fegi ono alawe. Seperti itu. Nah, seperti itulah motivasi kita yang salah. Banyak juga motivasinya yang salah itu yang sangat bisa membuat hati kita kotor seperti itu.
Banyak lagi hal yang membuat hati kita kotor, kesombongan, penipuan, banyak sekali yang mungkin ada di dalam hati kita. Nah, jadi di dalam Amsal 4 ayat 23 dikatakan, jagalah hatimu dari segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Hati yang suci merupakan hal yang penting karena dia sangat mempengaruhi kehidupan kita. Nah, menjadi pertanyaannya juga bagi kita adalah, bagaimana kita menjaga hati kita supaya tetap bersih? Yang pertama adalah, dikatakan ada satu pujian gini, dengan apakah seorang muda dapat, benar nggak? Mempertahankan kelakuannya bersih dengan menjaganya sesuai firman-Mu. Bisa satu orang membaca di dalam Mazmur 119 ayat 11? Yang paling dahsyat malam hari ini boleh membacanya di dalam Mazmur 119 ayat 11. Mazmur berapa, Kak? Mazmur 119 ayat 11. Beginilah firman Tuhan, dalam hatiku aku menyimpan janjimu, supaya aku jangan berdosa terhadap engkau. Oh, maksudnya coba baca di ayat 9-nya. Kayaknya di ayat 9, di ayat 9. 9. Iya. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu? Iya, dengan menjaganya sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Jadi percuma semua ilmu kalau kita dapatkan sepintar-pintar apapun kita, ilmu yang paling penting adalah di dalam Alkitab. Disinilah kita bercermin apa yang harus kita lakukan, apa yang benar, apa yang salah. Jadi anak muda, kalau engkau mau hatimu suci, mau hatimu bersih, jagalah hatimu sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Yang kedua, bagaimana cara kita supaya hati kita bersih? Yaitu dengan mengaku dosa kita setiap hari. Di dalam 1 Yohanes 1 ayat 9 dikatakan, jika kita mengaku dosa kita, maka ia adalah setia dan adil sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jadi, kita sebagai manusia tidak, maksudnya dosa itu memang selalu ada, karena kita memang hidup di dunia yang fana, setiap hari dosa datang, kadang yang sengaja, kadang yang tidak sengaja yang kita lakukan. Namun janji firman Tuhan apa dibilang? Kalau kau mengaku dosamu, kalau kau datang mengaku dengan ketulusan hatimu, kau datang mengampuni, minta ampun sama aku akan menyucikan, bahkan mengampuni segala dosa-dosamu. Jadi, poin yang pertama tadi, belajar dari kebenaran firman Tuhan. Yang kedua, mengaku dosamu kepada Tuhan. Yang selanjutnya adalah bagaimana supaya hati kita bersih, yaitu berdoa supaya Tuhan membuat hati kita menjadi bersih. Seperti kata Daud sering sekali dalam pujian-pujiannya dia katakan, Tuhan condongkanlah hatiku padamu, dekatkanlah hatiku padamu supaya aku bisa melakukan apa yang Tuhan inginkan. Jadi dengan kita berdoa, kita bisa meminta Tuhan supaya mendekatkan hati kita kepada Tuhan, supaya hidup kita pun bersih. Nah, yang menjadi pertanyaannya lagi bagi kita adalah, setelah hati kita bersih, setelah hati kita suci, apa sih upahnya? Kata tema saya tadi kan, upah bagi si hati bersih. Dikatakan di ayatnya, di Matius 5 ayat 8, berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Nah, melihat Allah di sini sebenarnya yang dimaksud oleh penulis adalah melihat Allah di surga. Coba dibandingkan di dalam Ibrani 12 ayat 14. Bisa dibaca satu orang? Ibrani 12 ayat 14. Ibrani berapa, Kak? Ibrani 12 ayat 14. Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Amin.
Iya, amin. Jadi kalau tanpa kekudusan, tanpa kesucian, kalau engkau tidak berdamai, kau tidak akan pernah melihat Tuhan. Jadi ketika hatimu bersih, ketika hatimu suci, bayangkan engkau berhadapan dengan Tuhan. Nanti ketika engkau sampai di surga, kalau Tuhan panggil engkau, saudaraku yang terkasih, bagaimana rasanya engkau memandang kemuliaan Allah, engkau melihat Tuhan face to face dengan Tuhan. Bayangkan luar biasanya. Kalau hatimu ini sudah bersih, kau akan melihat Tuhan, tidak akan ada yang menghalangi. Karena dikatakan yang membuat kita terhalang dari tidak bisa berjumpa dengan Tuhan adalah dosa-dosa kita. Jadi kayak gitulah tadi cara kita menjaga hati kita. Maka ketika sudah bersih, tidak ada yang menghalangi lagi kita bisa bertemu dengan Tuhan setelah kita mati. Namun bagaimana dengan kita yang di dunia ini? Apakah kita bisa melihat Tuhan? Nah, di sini adalah maksud dari penulis melihat Tuhan di dunia adalah merasakan hadirat Tuhan. Dia ketika dia sudah hatinya bersih, dia benar-benar merasakan Tuhan. Dia benar-benar Tuhan ada di sekitarnya. Jadi ketika hatinya bersih, Tuhan beserta dengan dia. Seperti itu. Saya punya sebuah ilustrasi. Ada seorang yang menggunakan astronot. Dia namanya Yuri Gagarin. Dia pergi keluar angkasa. Tujuannya dia keluar angkasa, dia mau melihat Tuhan. Nah, akhirnya dia pulang lagi ke bumi. Dia katakan, aku kecewa. Aku tidak melihat Tuhan di sana. Katanya Tuhan kan ada di atas, tapi dia nggak ketemu sama Tuhan. Berbeda lagi kesaksian seorang astronot, kosmonot ya dari Uni Soviet. Dia pergi dan dia mendarat di bulan. Ketika dia sampai, dia cerita bahwa dia merasakan kehadirat Tuhan di bulan. Tuhan bersama dengan dia. Nah, seperti itulah perbandingannya. Ketika hati kita bersih, saudaraku, upahmu adalah engkau akan melihat Tuhan. Kalau kau di dunia, kau akan merasakan kehadirannya. Nanti, tapi kalau engkau sudah dipanggil Tuhan nanti, engkau akan face to face dengan Tuhan. Sungguh mulia. Nah, dari firman Tuhan tadi, satu lagi pertanyaan bagi kita. Apakah kita sudah melihat Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari? Sudah merasakan kehadirat Tuhan sehari-hari dalam kehidupan kita? Jika belum, saudara, mari kita cek hati kita. Mari kita periksa lagi hati kita. Kotoran apa sih yang masih menempel di hatiku? Kenapa aku masih belum bisa merasakan kehadirat Tuhan? Jadi itu pertanyaan bagi kita, saudara. Sebelumnya, demikian firman Tuhan. Saya mau kita mengangkat satu pujian, Kaduber, Bapa sentuh hatiku. Kaduber bisa kasih musik, Kaduber. Kita mau koreksi hati kita. Apakah hati kita ini sudah bersih? Apakah kita sudah merasakan hadirat Tuhan dalam kehidupan kita? Kita mau nyanyikan Bapa sentuh hatiku. Langsung keretnya. Iya, Bapa sentuh hatiku. Bapa sentuh hati hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Mau membentuk Bapa sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, emas yang murni yang tiada pernah berhenti. Hari ini kita mau bersatu dalam doa. Kita serahkan hati kita kepada Tuhan. Bapa kami yang baik, yang bertahta dalam kerajaan sorga. Hari ini Tuhan, kami sudah mendengarkan isi hati Tuhan. Kami belajar bagaimana kami
jaga hati kami Tuhan, dari hati kami ini terpancar kehidupan. Bantu kami Tuhan untuk dalam kehidupan kami nanti hingga akhir nanti di surga, tangi kami sehingga kami bisa bertemu dengan Tuhan wajah dengan wajah, kami melihat Tuhan, kami melihat kemuliaan Tuhan. Itulah yang menjadi tujuan hidup kami Bapa. Sentuh hati kami semuanya Tuhan, supaya hati kami benar-benar kudus dan layak di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Kembali kepada Kaduber. Oke, terima kasih untuk hambanya malam hari ini sudah mau melayani kita. Oleh karena itu, teman-teman semua tidak diberikan batas untuk teman-teman untuk bisa menanggapi, bahkan bisa bertanya selintas khotbah yang sudah disampaikan malam hari ini. Kita akan belajar bersama-sama. Teman-teman yang mau bertanya, silahkan bertanya. Kak, kita masuk doa syafaat dulu, Kak. Kenapa? Kita masuk dalam doa syafaat dulu. Oh, doa syafaat dulu. Oke. Kepada pendoa syafaat dipersilahkan. Halo semuanya. Salam. Iya, halo. Kira kan doa syafaat. Ada yang teman-teman kita yang perlu didoakan. Kalau ada, kita bantu dalam doa. Ini baru-baru belajar dalam doa ini. Baru pertama. Oh, nggak apa-apa. Janganlah batu dalam doa pencinta. Baik, jika ada yang mau didoakan. Jadi kalau ada pertemuan tambahan dari Silakan Kak Salala. Jadi yang dikatakan saudara kita tadi, kalau ada yang perlu didoakan buat saudara, mungkin ada pergumulan atau keluarga yang mau didoakan yang sedang sakit, ya dipersilakan, diberikan waktu, dan biarlah saudara kita membawa kita nanti dalam doa. Terima kasih. Saya Kak, ada Kak yang saya mau doakan. Siapa sih? Ya. Saya mau mendoakan pasien saya yang bernama Pak Hasan. Dia lagi stroke dan susah menelan makanan atau minuman. Jadi dia itu makan melalui selang MGT dari hidung. Ada lagi? Itu aja Kak. Iya, makasih Kak. Dari kita nanti di sini ya. Pokok-pokok doa kita itu pertama dulu kita berdoa buat negara kita. Selanjutnya kita berdoa untuk NTT yang dimana saat ini masih dalam keadaan musibah. Selanjutnya kita berdoa juga untuk pelayan-pelayan Tuhan dimanapun mereka melayani pada saat ini. Selanjutnya kita juga berdoa untuk teman-teman atau saudara-saudara yang saat ini lagi ujian atau lagi nyusun skripsi. Semoga Tuhan memberikan semangat buat saudara-saudara kita. Selanjutnya kita berdoa juga buat grup kita. Semoga grup kita selalu menjadi berkat dan diberikan kekompakan selalu untuk pengurus dan juga anggota. Selanjutnya kita juga berdoa untuk saudara-saudara kita, baik yang ada di dalam grup ataupun di luar grup, apapun pergumulan, permasalahan yang mereka alami, sakit penyakit, semoga tangan Tuhan yang selalu bekerja untuk menolong saudara-saudara kita. Satu lagi, kita berdoa terkhusus buat saudara kita ya. Terus termasuk juga sama Kak
siapa? Kak Novel Labolo. Terus ini yang terakhir Kak, ini buat Kota Malang ya, Jawa Timur. Nggak tahu gimana keadaannya sekarang, tapi kita berdoa aja semoga orang-orang yang ada di Malang atau Jawa Timur bisa dikuatkan oleh Tuhan. Itu saja dari saya Kak, terima kasih. Oke, terima kasih. Masih ada lagi? Oke, baik, terima kasih tambahan dari saya. Tapi ini bukan hanya untuk dibebankan sama Kak Indah atau Seindah, tapi untuk kita semua. Kemarin ada teman saya, teman di FB, apa namanya itu, yang mau mualaf. Tapi karena sudah banyak cerita sama saya, jadi saya berikan binaan atau saya bina dalam keronan kita, karena dia sedang mengalami masalah untuk diperjodohkan dengan agama lain. Jadi saya minta dukungan dari teman-teman, dan sebagai juga beban kita sebagai kita orang Kristen ya harus menolong dan supaya masalah yang dihadapi itu tidak akan terjadi, karena salah satunya orang yang menjodohkan itu bukan orang tuanya, tapi tantenya, dia itu di rumah tantenya, dan sedangkan orang tua atau saudara-saudaranya tidak akan setuju apa yang dilakukan padanya, atau perjodohan itu tidak mereka setujui dari orang tua. Nah, karena di rumah yang dia tempat itu atau di rumah tantenya itu, dia sangat menghargai atau sangat menyayangi orang keluarganya itu, jadi dia tidak tahu bagaimanakah jalan keluarnya itu. Jadi saya minta teman-teman supaya kita semua bisa berdoa sama-sama untuk menolong teman kita. Namanya itu Melda Halawa. Itu saja, terima kasih. Oke, masih ada lagi? Mungkin nggak ada lagi. Oke, mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang ada di surga, terima kasih Tuhan buat anugerah-Mu kepada kami yang telah Engkau berikan pada hari ini lah Tuhan. Kami tahu Tuhan, semuanya karena kekuatan dan kehebatan kami lah Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan, anugerah kepada kami sehingga Engkau memberkati kami Tuhan, memulaikan ibadah dari awal, pertengahan kami akhirnya sebentar lagi lah Tuhan. Kami tahu itu semua Tuhan, bukan kekuatan dan kehebatan kami lah Tuhan, jelaskan semuanya kepada kami. Ya Bapa, semoga firman-Mu yang telah disampaikan hamba-Mu pada hari ini lah Tuhan, semoga menjadi berkah dan membawa kami dengan jalan yang benar Tuhan. Ya Bapa, kami akan berdoa buat bangsa dan negara kami Tuhan, negara kami Tuhan, para pemimpin serta jajarannya Tuhan, berikan kekuatan dan kesehatan selalu lah Tuhan, dan mengambil tindakan yang tepat Tuhan. Ya Tuhan, begitu juga para tenaga medis para tenaga medis Tuhan yang menangani pasien COVID-19 Tuhan, agar mereka diberkati kekuatan dan keselamatan serta yang pasien yang positif COVID Tuhan Yesus. Ya Tuhan, begitu juga kami akan berdoa buat para pendeta dan tokoh agama supaya diberikan hikmat dan semangat untuk tetap dapat menjangkau umat, untuk menguatkan iman sekalipun tidak dapat mengumpulkan secara langsung Tuhan Yesus. Ya Tuhan, kami akan juga buat berdoa para pelajar dan mahasiswa yang harus belajar di rumah Tuhan, agar tetap memiliki semangat dan kedisiplinan dalam melaksanakan tugas belajar secara mandiri kreatif Tuhan. Begitu juga saudara kami yang sedang ujian dimanapun mereka lah Tuhan, Engkau buka wawasan mereka lah Tuhan, yang mengerjakan skripsi lah Tuhan, Engkau berikan bicara bagi mereka lah Tuhan, yang tidak tahu Tuhan, Engkau nampakkan bagi mereka lah Tuhan, karena di tangan-Mu Tuhan, dan segala semua Tuhan Yesus. Ya Pak, kami akan juga berdoa buat saudara kami NTT untuk bencana yang terjadi di sana lah Tuhan, kiranya Engkau Tuhan memelihara mereka dan melindungi
Tuhan mencukupi setiap kebutuhan mereka dalam segala kekurangan Tuhan Yesus. Ya Tuhan, begitu juga buat jajarannya lah Tuhan Yesus, berikan kekuatan, Engkau beri kekuatan kepada mereka dan kesehatan dan kedamaian untuk melakukan tugas yang tanggung jawab mereka masing-masing Tuhan. Tuhan, menuntunlah Pulau Nias dengan damai dan sejahtera berkat yang berlipat Tuhan Yesus. Haleluya. Ya Tuhan, kami juga berdoa buat grup PPNB dan generation lah Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, berilah kami kekompakan lah Tuhan, kerjasama dan bertanggung jawab pada juga masing-masing yang telah diberikan Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan karena di dalam-Mu. Ya Tuhan, kami berdoa buat pemuda-pemudi Nias, pemuda-pemudi NYG dan PPNB Tuhan Yesus. Tuhan berikan kekuatan, kesehatan, berkati bidang studi mereka, pelayanan, segala apapun yang mereka gumuli selama ini Tuhan, memberikan jawaban yang terbaik. Begitu juga Tuhan buat saudara kami yang sedang sakitlah Tuhan, dimanapun mereka berada lah Tuhan, yang sedang mengalami penyakit apapun lah Tuhan, kiranya Engkau sembuhkanlah mereka lah Tuhan, segala penyakit itulah Tuhan Yesus. Engkau sembuhkanlah mereka lah Tuhan, kiranya jangan lihat mereka dari segala dosa-dosa mereka lah Tuhan Yesus. Engkau sembuhkan, angkatlah penyakit mereka itulah Tuhan, Engkau hapus dalam tubuh mereka lah Tuhan Yesus. Haleluya. Karena di tangan-Mu lah Tuhan dapat kesembuhan yang sangat luar biasa Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya Yesus. Ya Tuhan, Engkau berkatilah kami semua lah Tuhan Yesus. Engkau lindungilah kami lah Tuhan. Ya Tuhan, kami berdoa juga buat teman kami, buat teman kami Melda yang sedang dijodohkan dengan perbedaan agama lah Tuhan Yesus. Engkau jamalah orang yang menjodohkan dia lah Tuhan, Engkau teguhkan dia lah Tuhan, Engkau kuatkan iman dia lah Tuhan Yesus. Haleluya Yesus, haleluya. Janganlah biarkanlah Tuhan hamba-Mu yang sedang percaya kepadamu lah Tuhan, Engkau bantu dia di sana lah Tuhan, Engkau lindungilah dia di sana lah Tuhan Yesus. Haleluya. Ya Tuhan, kami serahkanlah Tuhan segala pokok-pokok doa kami yang telah kami serahkan di tangan-Mu Tuhan. Engkau berkatilah Tuhan. Kami juga berdoa buat Kota Malang lah Tuhan yang sedang mengalami musibah, yang sedang gempa bumi lah Tuhan. Kami serahkanlah Tuhan, Engkau sertai mereka lah Tuhan. Engkau beri keselamatan dalam hidup mereka lah Tuhan. Engkau lindungilah mereka lah Tuhan dari segala berbahaya dan segala musibah itulah Tuhan. Engkau angkatlah mereka lah Tuhan, Engkau beri jalan keluar kepada mereka lah Tuhan Yesus. Haleluya. Engkau semua Tuhan di tangan-Mu segalanya bisa lah Tuhan, karena di tangan-Mu lah Tuhan ada Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih banyaklah Tuhan. Terima kasih banyaklah Tuhan pada hari ini. Sebentar lagi lah Tuhan, kepada kami akan berdoa buat teman-teman kami dari generasi sama dari pemuda sinar Nias lah Tuhan. Engkau lah bangkitkanlah kami masing-masing sebagai pengurus dan para pengurus dan para member-member lah Tuhan, Engkau persatukan hati kami lah Tuhan, apa yang bila pengurus lah Tuhan, Engkau lah Tuhan ketunggu hati kami lah Tuhan, semua berakur lah Tuhan untuk bangkit Nias, untuk mengubah hidup, untuk mengubah Nias Tuhan Yesus. Haleluya Yesus. Ya Tuhan, kami berdoa buat teman kami yang maupun yang belum join, yang tidak join lah Tuhan, Engkau memberkatilah kami lah Tuhan, teman-teman kami yang sedang kerja lah Tuhan, Engkau jaga mereka, beri keselamatan bagi mereka lah Tuhan, Engkau lindungi mereka segala pekerjaan mereka lah Tuhan. Terima kasih banyaklah Tuhan. Inilah doa nang sempurna Tuhan, kami akan menyempurnakan doa Kau ajarkan. Bapa kami di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Beri pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami juga punya orang yang percaya kepada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami yang jahat, karena Engkau punya kerajaan dan kemuliaan dari sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Mari kita katakan amin. Amin.
Amin. Terima kasih doanya ya Kak Seindah. Kak Erni. Amin, amin. Terima kasih buat pokok-pokok doanya dan kita sudah berdoa bersama. Mungkin karena jaringan dari Kaduper ini nggak join lagi. Dan saat ini kita masuk pada ruang sesi diskusi atau apa yang bisa memberkati saudara-saudara kita pada malam hari ini yang sudah hadir. Dipersilakan kita tanpa mengunjuk satu persatu dan kita berikan kesempatan buat saudara-saudari semua. Mari kita membahas apa yang teman-teman mau memberkati kita. Terima kasih. Lepas lo. Salam. Pada semangat ya. Indah mute dulu. Salam. Salam. Iya, tadi sudah dibilang sama Kakak. Amin. Jika ada tambahan atau ada pertanyaan bisa langsung dibilang pada malam hari yang sesuai tema kita ya. Oh, aja udah siap. Oh, udah izin dulu keluar ya. Kalian lanjutkan aja. Boleh kan, Kak Boleh, Agnes? siap. Udah. Nanti kalau masih belum siap, Kak, gabung lagi nanti. Oke, siap. Oke, makasih dulu ya, Kak Agnes. Ya, makasih kembali Kak buat pelayanan malam ini. Oke, teman-teman. Baik teman-teman, apakah tidak ada tambahan atau pertanyaan kesaksian malam ini? Halo, masih semangat? Ini masih semangat ya? Tidak ada. Firman-Nya luar biasa. Terima kasih buat Haleluya. Ya, mau dari kesaksian, pertanyaan dan tanggapan kalau sudah tidak ada, kita bisa masuk dalam doa penutup ya. Apakah ada? Masih berikan waktu kok. Iya, boleh. Ya, ada dari saya Living ya untuk pertanyaan. Oke, salam Kak Living Kak. Mungkin ini pertanyaannya dari temanya tadi, upah si hati bersih. Nah, sementara yang saya alami sendiri, hati ini adalah yang mengolah mungkin ya pikiran kita kadang masuk yang tidak baik, dan bagaimana mengelola itu mungkin ya kepada ibu pengkhotbah tadi ya, mengelola hati ini supaya kita beroleh upah itu, upah si hati bersih ini, dan itu bagi saya sangat berat ya. Mungkin itu pertanyaan saya kan. Thank you. Iya, tadi kan saya jadi pertanyaan bagaimana mengelola hati kita supaya, karena sering sekali tidak bisa ini ya. Kan tadi saya sudah kasih tahu bagaimana caranya. Yang pertama itu kita itu terus belajar dari kebenaran firman Tuhan. Saya katakan tadi bahwa tidak ada manusia yang sempurna di dunia ini. Tidak ada manusia yang bisa melakukan hal-hal yang tepat karena memang kita masih di dalam daging, tubuh kita masih ada keinginan untuk terus berbuat dosa. Karena dikatakan dalam Roma 3:23, semua orang telah berbuat dosa. Namun kan janji Tuhan, saya katakan di dalam 1 Yohanes 1:9, jika kita mengaku dosa kita, Dia akan setia dan adil dan mengampuni segala dosa kita. Jadi kita tahu bahwa hati ini memang sulit, namun teruslah, jangan berhenti. Datang, minta ampun sama Tuhan. Terus dan minta Tuhan, karena memang sulit minta Tuhan,
Tadi yang saya bilang poin ketiga, minta Tuhan, berdoa sama Tuhan supaya dimampukan, supaya dicondongkan hati kita sama Tuhan. Kan ada 3 tadi, kita terus membaca kebenaran firman Tuhan supaya kita melakukan yang benar. Yang kedua, kita terus maka hati kita pun akan bisa terkendali karena Tuhan sudah memberikan jalan bagi kita. Itu saja. Kalau masih kurang bisa disampaikan. Yang saya maksud di sini ya Kak, Ibu pengkhotbah, mungkin ada pengalaman hal-hal praktis mungkin. Ya mungkin kita setiap hari itu kita beraktivitas kan, tidak mungkin selalu baca Alkitab. Nah, di saat-saat kita beraktivitas, kita diserang masuk dalam hati kita untuk memikirkan yang membuat hati kita itu tidak bersih. Mungkin ada dari Ibu pengkhotbah hal-hal praktis pengalamannya biar Iya, kita benar, seperti itu. Saya juga sering kok mengalami hal yang seperti itu. Misalnya kalau kita kesal sama seseorang kan, dia maksudnya kan kita sudah kasih tahu, tapi dia nggak pernah mau mengerti. Pokoknya sifatnya itu selalu bertentangan dengan kita. Hati kita itu kayak panas, kesal banget sih sama orang ini. Kenapa sih orang ini kayak gini? Gitu kan, terus kan kita terus menggerutu, terus bersungut-sungut. Tapi apa gunanya kalau seperti itu terus? Makanya yang saya lakukan seperti itu. Ya Tuhan, ampuni saya. Tolong saya Tuhan, saya nggak bisa mengendalikan diri saya. Saya tidak, Tuhan yang lebih mengenal hati saya. Saya pun masih belum mengenal diri saya. Nah, saya terus berdoa, Tuhan mampukan saya Tuhan. Saya nggak bisa loh seperti itu kalau diginikan terus. Nah, selalu saya terus berpikir positif. Ya udahlah, biarin. Tuhan sudah mengerti kok, kayak gitu. Jadi, tidak usah terlalu memandang diri kita sendiri. Jadi kalau sudah timbul dalam hati kita ketidaksukaan, hal-hal yang tidak menyenangkan seperti itu, teruslah bilang sama Tuhan. Minta ampun aja, bilang. Kita kan sama Tuhan itu seperti bapak dan anak, bilang, Tuhan saya nggak suka sama orang ini, bagaimana cara saya supaya mengendalikannya? Ampuni saya Tuhan, kuatkan hati saya, beri ketabahan sama saya nggak bisa menghadapi dia seperti ini. Pasti Roh Kudus, yakin, Roh Kudus pasti Tuhan memberikan ketenangan, kelegaan kepadamu. Hingga akhirnya nanti, ya udah bisa kita menerima segala sesuatu yang terjadi itu karena kita sudah meminta pertolongan sama Tuhan sebelumnya. Karena memang setiap hari akan ada orang seperti itu. Karena nggak bisa loh kita temukan yang baik setiap hari. Pasti ada saja orang yang menjengkelkan, ada saja orang yang membuat kesal, ada saja yang tidak cocok dengan tingkah laku kita. Namun itulah yang saya bilang. Teruslah berdoa, teruslah bilang sama Tuhan. Tuhan saya nggak cocok sama dia loh, saya begini. Nah pasti dengan sendirinya akan ada pengertian diberikan Tuhan kepada kita. Hingga akhirnya hati kita pun tenang, nanti kita bisa menerimanya. Seperti itu. Seperti itu, saudara. Terima kasih Bu pengkhotbah. Mungkin terus terang dalam doa kali ya, poinnya ya. Oke, makasih. Sangat memberkati. Iya, kasih. Baik, haleluya. Sungguh luar biasa pertanyaan dan jawaban dari saudara-saudari yang bertanya dan menjawab pada malam hari ini. Oke, masih ada lagi pertanyaan atau tambahan? Silakan, atau kesaksian juga bisa diberikan waktu lagi nih. Masih ada waktu kita untuk selalu bersaksi dan bisa menambahkan atau bertanya dengan tema kita malam ini. Oke, baik, terima kasih. Karena ini firman Tuhan dan juga sebagai persekutuan yang seharusnya kita berikan waktu yang tepat. Ya, artinya bahwa kita harus menikmati, karena tidak semua orang menikmati hal-hal seperti ini, atau tidak semua orang menggunakan waktu seperti yang Tuhan berikan kepada kita malam ini. Jadi sangat luar biasa di mana firman Tuhan tadi yang disampaikan oleh siapa kakak ini, Mirisia Teoru, ya sangat luar biasa. Tadi ada beberapa poin dan juga referensi Alkitab yang diikuti oleh Miri Waru tadi, ya sangat luar biasa dan membuka hati kita, ya intinya bahwa firman ini sangat luas berarti dalam kehidupan kita.
Artinya bukan hanya satu arti atau hanya satu tujuan, tapi firman ini sangat luas bagi kita, di mana kita harus mendalaminya. Nah, di sini saya mau bersaksi, tadi saya sangat merenungkan sekali di pertanyaan saudara tadi itu tentang bagaimanakah kita harus menjalani hidup itu sore hari. Karena di dalam kehidupan kita sehari-hari itu sering terjadi namanya kekesalan. Ya, namanya adalah manusia yang sering tidak tahan, tidak tertahan dengan segala hal-hal yang dapat mencobai dia. Nah, di sini saya mau bersaksi, hidup saya ini saya orangnya tidak tahan dengan emosi, atau tidak tahan dengan melihat sikap-sikap orang-orang atau teman-teman saya yang ada di hadapan saya ketika saya berkata begini atau saya menegur begini. Tapi kalau teman-teman saya itu tidak mengerti saya, tidak memberi pengertian kepada saya, hati saya itu kayak mesin, terputar-putar terus, sehingga nanti itu sudah menjadi beban pikiran kita, sudah menjadi penyakit pikiran kita, ya bisa dimaksud di situ, bisa menjadi halang bagi kita untuk melakukan segala sesuatu, sehingga kita juga bisa lupa kepada Tuhan. Nah, salah satunya bahwa di dalam itu saya sangat mengambil tekad di mana saya harus sebagai anak Tuhan, sebagai orang yang dapat percaya kepada kebenaran firman Tuhan, bahwa di dalam saya mengambil sebuah renungan di Yosua 1 ayat 9 di situ Tuhan berkata, bukankah telah kuperintah kepadamu, kuatkan dan kejutkanlah, maksudnya jangan takut, Yosua 1 ayat 9, bukankah telah kukatakan kepadamu, kuatkan dan jangan kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Nah, di sini saya melihat firman Tuhan itu, ya, terima kasih. Firman Tuhan itu di mana saya harus bisa menguatkan diri saya, di mana saya harus bertahan di segala apa yang saya hadapi, mengenai masalah-masalah, mengenai apa yang datang dari telinga saya, dari mata saya, melihat segala sesuatu yang tidak menyenangkan hati saya. Di situ saya bertahan, dan bagaimana saya harus tetap berdoa dan bertekun kepada Tuhan. Ya, mungkin itu saja yang perlu saya sampaikan buat kita semua. Semoga firman ini selalu memberkati kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih. Ayo Pak Guru. Baik, ada lagi? Boleh saya tambahkan ya? Silakan, boleh. Satu hal yang menarik dari kesaksian Bang Gusman Ulel ya. Aku tuh kepikir ya, orang itu, setiap manusia itu pasti punya habit dan karakter yang emosionalnya itu tinggi. Nggak ada manusia yang nggak ada emosi ya, pasti banget. Setiap kita berkata-kata itu udah emosi sebenarnya. Dan emosi itu kan beda-beda ya, itu ada emosi untuk marah, ada emosi untuk, maksudnya gairah, passion kita untuk mengerjakan sesuatu, itu juga emosi yang perlu kita tahu. Nah, tapi bagaimana kita itu mengolah-olah dan mengetahui setiap apa yang seharusnya dan semestinya untuk kita kerjakan. Bagi saya hal yang menarik dari kesaksiannya itu emosi marah ya, emosi marah. Kalau saya terapkan di teman-teman yang mungkin saya ngajar ya, ada Edison di sini ya, ada Edison dan rekan-rekan dari STT Soteria, saya ngajar mereka gitu ya. Saya itu ada satu nulis artikel jurnal namanya Doa Puja Yesus. Nah, Doa Puja Yesus ini menolong kita dalam mengontrol setiap
pikiran dan perkataan kita itu yang tidak sesuai dengan kehendak Allah. Nah, doa ini sangat singkat saya tulis, dan ini memang dari Alkitab adanya, dari seorang pengucup tidak diinginkan oleh Allah. Nah, jadi setiap kita ngomong, setiap kita ada emosi itu, setiap kita itu berpikir sesuatu yang jahat, hal-hal yang tidak Allah kehendaki. Nah, coba cepat-cepat sebutkan nama Yesus. Tuhan, tolong saya, kasihanilah saya. Seperti yang Kak Meriasti baru itu tadi katakan, ingat akan nama Tuhan. Jadi setiap kamu melakukan hal yang mungkin udah lain dari yang Tuhan mau kehendaki, cepat-cepat ingat akan Allah. Jangan kamu terus turuti, kalau ibaratnya emosi marah, jangan kamu opening dengan itu. Jangan kamu membuka hatimu itu. Karena hati itu adalah filter dari apa yang keluar masuk ke dalam hati kita. Jadi kemarin saya pernah sharing kepada teman-teman semua bahwa hati itu perlu kudu untuk kita jaga. Jadi kita nggak boleh main-main dengan hati kita. Karena hati ini adalah tempat diamnya Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Jadi kita tidak boleh bermain-main dengan namanya hati. Karena hati ini adalah tempatnya Tuhan bagi kita. Jadi apalagi kalau kita ngomong bait tubuh ini adalah bait sucinya Allah. Jadi kita nggak boleh main-main. Nah, teman-teman perlu dalam segala hal perlu kita ingat akan nama Allah. Karena ini yang mengendalikan setiap kita. Terus kita kerjasama dengan Roh Kudus, meminta pertolongan Roh Kudus dalam mengerjakan apa yang mungkin udah tidak sesuai dengan kehendak Allah. Tuhan, tolonglah saya, kasihanilah saya. Karena saya tahu bahwa saya ini adalah orang berdosa yang harus terus meminta belas kasihan dan tuntunan dari Engkau. Nah, mungkin itu yang perlu saya tambahkan dan perlu saya berikan masukan buat kita semua. Terima kasih. God bless. Terima kasih Bang Yuskia Gula. Haleluya, sangat luar biasa ya tanggapan tersebut, itu sangat luar biasa. Kita juga sama belajar untuk mengendalikan emosi setiap kita lagi saat marah ya. Baik, masih ada lagi tanggapan atau pertanyaan? Dan kesaksian masih diberikan waktu kita masih ada 25 menit lagi. Gimana Kak? Masih ada? Doa penutup aja Ketua. Oke, siap-siap. Terima kasih. Oh, baik, untuk itu saya serahkan kepada doa penutup. Kita masuk dalam doa penutup ibadah juga. Doa penutup masih ada? Ya, kakak yang menyampaikan firman Tuhan. Oh iya, yang menyampaikan firman Tuhan. Sorry, saya lupa. Aduh. Ya, saya kembali kepada yang memberikan firman Tuhan tadi. Oke, kita sudah mengakhiri ibadah kita. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa, kami bersyukur Tuhan kalau hari ini Tuhan boleh mengadakan ibadah buat kami dan kami telah selesai untuk ibadah hari ini Tuhan. Biarlah firman yang kami dengar bukan saja kami dengar, bahkan kami lakukan hari lepas hari Tuhan. Dan sebentar kami akan berpisah-pisah dari
ibadah ini dan berkatilah untuk aktivitas kami selanjutnya. Kami mohon penyertaan Tuhan, sebab kami tidak tahu selangkah di depan kami. Namun yang kami mau tahu Tuhan, bahwa Engkau terus menyertai dan menolong kami. Kalau sebentar nanti Tuhan kami akan beristirahat, kiranya Tuhan yang menolong kami dan menjauhkan kami dari segala mara bahaya. Terima kasih Bapa, inilah yang menjadi doa kami, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya. Amin. Oke, terima kasih. Oke, maaf ya teman-teman. Ini juga ibadah kita pada selesai. Sebelum kita leave masing-masing, saya mau minta dulu waktunya sedikit aja untuk mendengarkan pengumuman dari saya dan mungkin juga nanti ada dari pengurus lain ya. Oke, satu pengumuman kita untuk NTT kita masih kalau ada uang bantuan atau maksudnya kalau ada rezeki ya untuk niat bantuin kita juga menyumbangkan apa yang ada pada kita dan yang sebisa kita aja. Kita juga nggak akan memaksa ya, kita akan nggak memaksa berapapun hasilnya atau berapapun spesial yang diberikan, kita tidak memandang asalkan itu tulus dengan hati kita ya. Itu tidak henti-hentinya, kita akan selalu mengingatkan para anggota dan pengurus. Baik, yang kedua, di dalam grup kita tadi saya sudah cantumkan apa saja peraturan dalam grup ya. Nah, jadi saya harap itu jangan hanya di skip atau hanya dilewatin ya, biar kita juga sama-sama membangun hubungan kita dengan Tuhan dengan secara baik dan tidak sia-sia ada di dalam grup itu. Dan yang ketiga, bagi teman-teman yang baru hadir ibadah pada malam hari ini, yang mau dari luar ataupun yang udah lama tapi baru gabung ibadah, selamat bergabung dan selamat juga beribadah pada malam hari ini. Kita menyambut dengan baik. Yang baru gabung join ibadah pada malam hari ini, tapi yang belum masuk dalam grup bisa cantumkan saja nomor WA-nya dalam pesan atau aja kalau ada nomor temannya yang bersangkutan dalam grup PNB bisa saja langsung chat dan dikirim dalam admin-adminnya gitu. Oke. Itu saja sih dari saya, Bu. Dari saya pengumumannya mungkin ada dari pengurus lainnya. Tuhan Yesus berkati. Salam. Dari Selamat malam semuanya. Tuhan Yesus memberkati dan sangat terberkati sekali dengan kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini. Terima kasih buat kakak-kakak yang telah melayani kita bersama di PPNB, dan inilah kita di PPNB. Untuk pelayanan selanjutnya akan diberitahu dan dikonfirmasi kepada yang bersangkutan dengan jadwal yang sudah ditentukan. Dan jika teman-teman juga mempunyai kerinduan mau membagikan apa yang saudara-saudari merasa memberkati orang lain, kita ada channel YouTube PPNB, dan misalnya renungan pagi, renungan atau berupa cover lagu rohani, dipersilakan, akan nanti dikonfirmasi kepada saudara Triaman atau ada kita di rumah juga yang mau memberkati kita. Walaupun daripada mereka banyak kegiatan yang tidak berpositif, lebih baik kita mengajak mereka untuk kegiatan-kegiatan yang lebih berhal-hal yang positif. Jadi itu mungkin teman-teman ada yang misalnya saya mau bersedia untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan cuman melalui video renungan berupa video, dan dipersilakan saudara-saudara, tidak ditutup kemungkinan buat kita semua. Kiranya di dalam grup sangat memberkati kita semua. Jangan kita membatasi, tidak membatasi untuk hal itu, karena itu salah satu kemajuan yang harus kita terus tumbuh kembangkan. Jadi kalau ada teman-teman yang mau kerinduan ya untuk hal itu, dipersilakan, nanti kedepannya dikonfirmasi untuk saudara Triaman Terumbanua. Oke, itu saja pengumuman dari kita. Ada dari Kak Damai, Kak Triaman? Oh, baik-baik. Kalau misalnya sudah tidak ada lagi,
kita bisa masuk, bisa langsung live, ataupun kalau misalnya mau cerita-cerita boleh aja gitu. Oke, saya duluan live ya, Dek. Soalnya kami sudah bel, ada